kurikulum bukannya sekedar teori, tetapi apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga betul-betul mereka sangat terapan sekali waktu lulus dan mereka bisa skillful gitu ya dalam bekerja itu. Kompetensi apa sih? Ya ada dua sebetulnya yang harus dimiliki oleh lulusan vokasi. Yang pertama adalah soft kompetensi, ya. Yang kedua adalah hard skillnya atau hard kompetensinya. Saya bilang sama tim saya, kita cari orang-orang yang memang bergerak dan aktif terlibat langsung di dalam organisasi. Saya pikir sangat terbuka sekali dengan lulusan-lulusan vokasi untuk melamar di tempat kita dan bekerja di tempat kami gitu loh. Jadi bentuk kerjasama ya saya pikir banyak sekali. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Seputar Vokasi atau yang biasa kita sebut dengan sesi podcast Sekolah Vokasi IPB University. Pada sesi 4 hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Joni Halim SSM Hum. Beliau merupakan Human Capital Director dari PT Kapal Api Global. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi lulusan sekolah vokasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita langsung aja ya ngobrol sama Bapak Joni. Bapak, apa kabar? Hai Via, baik. Halo Bapak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Bapak terima kasih banyak ya Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi podcast keempat kita hari ini. Iya, sama-sama Via. Thank you untuk undangannya ya. Iya Bapak. Bapak betulnya bahwa Bapak itu sekarang menjabat sebagai Human Capital Director dari PT Kapal Api Global. Iya. Nah, untuk kegiatan Bapak sendiri belakangan ini aktivitasnya itu apa saja Pak? Ya Via, terima kasih. Jadi sehari-hari aktivitasnya adalah sebagai Human Capital Director di PT Kapal Api Global. Adalah holding company untuk Kapal Api Group. Kami punya 7 bisnis unit, begitu. Tapi tugas pokok atau tugas utama kami atau utama saya adalah responsible for all people strategy ya di Kapal Api Group. Apakah itu manpower planning, apakah itu talent management, ya, apakah itu organization development, compensation and benefit, strategi dan apapun lah yang terkait dengan human capital. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan tim tentunya ya. Kami punya kurang lebih sekitar 15.000 karyawan ya seluruh Indonesia dan juga beberapa yang memang bekerja di luar negeri. Itu sih Via tugas utama saya. Oke, wah menarik sekali ya Bapak tugasnya. Ya. Nah, selanjutnya itu dari model usaha PT Kapal Api Global itu sendiri itu seperti apa ya Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan kami punya 7 bisnis unit perusahaan di dalamnya ya. Jadi kalau kita bicara soal kapal api itu selalu di kepala begitu banyak orang itu adalah jelas lebih enak gitu ya. Adalah kopi nomor 1 di Indonesia gitu ya. Semua orang tahu dari kampung, di kota, dimanapun gitu ya, di kampus-kampus juga mereka tahu. Nah kami punya 7 bisnis unit, kami memang memiliki mimpi untuk menjadi global coffee company. Artinya dari hulu sampai hilir kami punya industri yang bergerak di bidang kopi. Kita mulai dengan satu, kami punya plantation ya, kebun kopi di Toraja. Wow. Ya, kebanyakan memang kami Arabica. Begitu, dan itu terkenal sekali kopi Torajanya. Nanti Via kapan-kapan main ke Toraja, nanti kita ajak ya ke kebun kopi ya. Wow, itu seru. Sekitar 1.200-1.300 di atas permukaan laut. Jadi memang udaranya dingin sekali ya, negeri di atas awan. Dan kami menghasilkan kopi-kopi Arabica, specialty Arabica yang dahsyat ya, yang luar biasa. Dan itu menang di berbagai lomba di luar negeri. Nah itu kami punya plantation, punya kebun ya di Sulutko Jaya Abadi. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa perkebunan kopi ya untuk membantu mengedukasi para petani untuk mereka bisa produktivitasnya bisa lebih tinggi. Itu kalau kita bicara dari hulu ya. Betul. Dari plantation yaitu Sulutko Jaya Abadi. Nah kemudian kami juga punya bisnis unit lain adalah PT Santos Jaya Abadi. Santos Jaya Abadi ini adalah manufacturing. Jadi memang pabrik yang khusus memproduksi kopi-kopi ternama di Indonesia. Jadi kalau Via tahu Kapal Api, tahu Good Day gitu tahu ABC, tahu Kapten, tahu Ya dan lain sebagainya itu adalah memang brandednya kita di Kapal Api. Ya, bahkan Excelso, brand Excelso dan sebagainya itu juga diproduksi oleh Santos Jaya Abadi.
Kami punya beberapa plant gitu ya. Yang terbesar adalah di Jawa Timur, lalu juga ada di Jawa Barat di Kerawang, dan juga ada di Jawa Tengah begitu. Dan ya kami sudah establish cukup lama ya Via ya untuk kopi-kopi di Indonesia ini. Dan kami punya market share juga di atas 60%. Jadi kalau ada 100 peminum kopi gitu ya, 60%-nya atau 60 orangnya adalah minumnya kopi kapal api. Ya, Via minum Good Day kan ya? Ya, aku salah satu pecinta kopi juga, Pak. Iya, jangan lupa minum kopi kapal api ya, atau ABC atau Good Day dan lain sebagainya. Ya, teman-teman yang nonton jangan lupa minum. Iya, yang lain juga harus sama nih, mereka juga harus minum kopinya kita gitu ya. Nah, selain kita punya Santos Jaya Abadi, kami juga punya Santos Premium Creamer. Jadi kalau misalnya Via minum Good Day gitu ya, atau minum ABC ya, itu ada creamernya. Nah, kami punya pabrik creamer sendiri ya, itu di Sidoarjo di Jawa Timur. Lalu kami juga selain punya SPK, kami juga punya Westek. Westek itu machinery machines ya. Kami punya manufacturing juga untuk membuat mesin-mesin kopi yang sangat canggih ya, yang luar biasa. Jadi kalau Via mau pesen mesin kopi apapun ya, mesin packaging apapun, kami juga siap gitu ya. Lalu di luar itu kami juga ada PT Agel Langgeng. Kalau lihat Via pernah makan permen Relaxa, itu juga salah satunya grupnya kapal api ya. Jadi permen wangi gitu kan dulu kan. Nggak tahu sekarang minum makan Relaxa nggak? Ada. Atau jangan merek yang lain ya, saya nggak tahu nih. Ya, jadi itu Relaxa juga. Kami juga punya selain Agel Langgeng memproduksi permen, juga memproduksi biskuit ya. Jadi Lovely, ya Oat 8 dan sebagainya. Itu juga grupnya kapal api. Nah, selain itu kami juga punya cafe shop ya, retail ya, cafe shop itu adalah Excelso. Ya, aku juga salah satu orang yang selalu nongkrong di Excelso. Jadi nggak boleh pergi ke kafe-kafe yang lain kecuali ke Excelso ya. Saya nggak tahu di Bogor ada ya. Di Bogor kayaknya ada Excelso. Di Bogor ada ya, Jakarta juga banyak dan sebagainya. Nah, itu kami punya Excelso di sana. Lalu di luar itu kami juga punya semuanya itu didistribute gitu ya oleh satu PT yang namanya PT Fasrata Buana. Jadi seluruh produk-produknya kapal api itu kemudian didistribusikan, dijual oleh PT Fasrata Buana. Jadi namanya Fastrata Buana. Fast itu cepat, rata itu merata. Jadi kami punya tim sales itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi bukan hanya itu, kami juga ada di luar negeri. Itu didistribusikan oleh PT Fastrata Buana. Nah, mereka ini yang khusus memang menjual produk-produk kita sampai ke pelosok-pelosok. Ya, itu gambaran dari 7 bisnis unit yang ada di Kapal Api Group. Ya, jadi mulai tadi Sulotco, Jaya Abadi, kami punya SJA, kami punya Westek, kami punya Excelso begitu ya. Lalu kami punya SPK Creamer, kami punya PT Agel yang coffee candy tadi, dan juga ada biskuit. Dan terakhir adalah PT Fasrata Buana yang memang mendistribute produk-produk kita. Wah, itu kurang lebih profil dari kapal api global sebagai holding company-nya. Gitu Via. Berarti itu PT Kapal Api itu benar-benar dia produksi apa-apanya sendiri apa ya? Dari mulai kan Good Day itu berarti ada creamernya, dia juga produksi sendiri. Ya, kami punya. Ya, kami punya creamernya, jadi kami memproduksi itu sendiri. Keren banget tuh. Ya. Nah, kan sekarang ini lagi di masa pandemi nih Pak, kita kan banyak sekali orang yang merasakan krisis ekonomi seperti itu ya Pak ya. Nah, tantangan ataupun tantangan yang dihadapi dari PT Kapal Api Global sendiri ini selama pandemi itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, ini menarik ya, karena ini bukan tantangan yang sifatnya lokal gitu ya, tapi ini global challenge kan, termasuk kapal api sendiri begitu. Tapi bahwa kami boleh bersyukur kopi itu menjadi salah satu konsumsi juga, konsumsi utama dari orang-orang Indonesia begitu ya. Itu kami boleh bersyukur di sisi itu sudah ya. Menjadi lifestyle. Sudah menjadi lifestyle juga dan sudah menjadi konsumsi lah kalau orang pergi ke pasar, pergi kemanapun cari kopi begitu. Nah, tadi tantangannya memang menarik. Pertama adalah bagaimana memastikan bahwa produksi di tempat kami itu berjalan terus begitu ya, dan memastikan juga bahwa produk-produk kita ini jangan sampai kosong di pasaran.
Jadi punya tantangan tersendiri. Di setiap lini bisnis ini punya tantangan tersendiri. Karena sekali lagi bagaimana mengatur ya, kita membuat protokol, kita membuat SOP yang sangat ketat begitu ya, baik itu di pabrik, di office, di kantor utama dan lain sebagainya. Ini kami lakukan semua. Mulai dari yang sifatnya sangat kritikal banget ya, sampai yang sifatnya sangat biasa saja. Itu kita sudah atur, kita buat tim task force sendiri, setiap business unit juga punya masing-masing PIC untuk memastikan begitu ya. Bahkan kami punya cek kesehatan mandiri buat karyawan dan lain sebagainya. Ya insya Allah atau alhamdulillah ya sebetulnya, atau puji Tuhan ya, bahwa semuanya berlangsung dengan sangat baik. Kita tracing semuanya, memastikan bahwa produksi kopi ini berlangsung dengan sangat baik. Kemudian pemasarannya juga sampai ke toko-toko juga sangat baik dan sebagainya. Memang tidak mudah ya untuk meyakinkan para karyawan kami, tetapi tentu mereka punya tujuan, punya visi yang sama bahwa kita tetap dalam kondisi apapun ya, live show atau show must go on ya. Jadi hidup ini terus berlangsung, harus berjalan terus gitu, apapun kondisinya. Selama kita preventif gitu ya, selama kita juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, harusnya bisa. Jadi ini memastikan semua lini bisnis ini bisa berjalan dengan sangat baik begitu ya. Tentu kita ingatkan, namanya manusia kan, kita punya sekian belas ribu orang ya. Kita ingatkan terus-menerus untuk tetap menjaga kesehatan, protokol COVID dijalankan, menggunakan masker, cuci tangan, cek suhu dan lain sebagainya begitu. Bahkan sebagian kami juga lakukan work from home ya. Itu juga kita lakukan karena memang ini PSBB di Jakarta misalnya, sangat itu kan sangat ketat sekali dan lain sebagainya. Pernah waktu itu di awal-awal kan kami lakukan pembagian dan memastikan juga karyawan-karyawan kami yang WFH ini tetap produktif sebetulnya. Jadi kami punya tools juga untuk mereka report, mereka laporan, lalu mereka presentasi hasil kerja selama 1 minggu di rumah dan lain sebagainya. Kami atur sedemikian rupa, Via. Jadi walaupun selama pandemi ini PT Kapal Api Goba ini menjamin bahwa produk tetap aman ya Pak ya, dan para pekerjanya juga dalam pengawasan yang ketat seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi kami menjamin lah ya, memastikan bahwa semuanya itu harus comply. Ya, sesuai dengan aturan main, dan kita pastikan bahwa dari sisi higienitas ya sampai dengan distribusi dan sebagainya itu aman, nyaman dan sampai di customer dengan sangat baik gitu ya. Baik Bapak. Nah untuk dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, terkait mengenai link and match di antara sekolah vokasi dengan industri khususnya kapal api global ini bagaimana Pak? Ya, beberapa kali kami diundang juga oleh dunia pendidikan begitu ya, untuk dimintakan feedback atau masukan terkait dengan link and match gitu. Karena kami tadi punya 7 bisnis unit di dalamnya, sebetulnya kita mulai dulu dari profile sebetulnya. Jadi profil lulusan apa sih gitu yang mau dicapai dari sekolah vokasi gitu ya, untuk dunia usaha atau dunia industri. Profil itu dipetakan dulu gitu. Sebenarnya kami juga punya harapan, punya mimpi ada sekolah khusus yang terkait dengan kopi gitu ya. Sehingga profil lulusan itu benar-benar di mapping dan sehingga ada link and match gitu. Nah tadi yang paling gampang sederhana, kalau berangkat dari link and match itu kita mulai dari kebutuhan apa sih di perusahaan kami terkait dengan misalnya lulusan dari sekolah vokasi gitu ya. Di mana di Sulutko Jaya Abadi tadi saya sudah bilang di kebun begitu ya. Kami butuhkan apa? Kita sebenarnya butuh juga mitra petani misalnya. Adalah mitra petani di mana kami siapkan lahan perkebunan kopi dan teman-teman yang lain boleh mengolahnya begitu ya, dan menjadi mitra bagi kami. Kemudian juga bisa menjadi penyuluh ya, penyuluh mitra petani. Jadi itu profile kurang lebih ya, profile atau harapan dari kapal api terhadap lulusan gitu ya. Kemudian juga R&D, Research and Development ya, kita tahu di hulu itu juga sangat dibutuhkan. Jadi R&D staff dan lain sebagainya. Dan juga quality control coffee bean-nya gitu ya, dan lain sebagainya itu untuk di Sulutko Jaya Abadi. Kemudian di Santos Jaya Abadi tadi di pabriknya kopi, kami juga butuh yang namanya quality control cup tester ya. Jadi untuk yang cupping dan sebagainya. Kemudian juga ada research and development staff. Lalu tentu ada roasting mesin operator, itu juga dibutuhkan. Jadi profile itu dulu kurang lebih yang kita mau coba capai gitu ya.
Kemudian di Excelso kita tahu ini coffee shop begitu, maka kita butuhkan barista. Ya, jadi tidak segan-segan juga lulusan sekolah vokasi bisa menjadi barista di tempat kita. Dan di PT Vasarta Buana karena ini bergerak di bidang sales and distribution, maka juga sangat terbuka sekali terhadap sales dan non salesnya. Nah, kalau kita bicara link and match, ya diharapkan sebetulnya kurikulum itu bisa menjabarkan atau bisa menjawab kebutuhan profil pekerjaan yang kita butuhkan sebetulnya. Sehingga dengan demikian pada saat mereka lulus, mereka mau kerja dan sebagainya, ya mereka ready sebetulnya. Jadi link and match-nya itu harapan kita bahwa kurikulum itu direview kembali gitu ya, disesuaikan dengan dunia usaha, dengan dunia industri, ya bahkan ya sekarang ini kan sudah digalakkan ya bagaimana Dudi ini betul-betul dimintain feedback. Kurikulum bukan hanya sekedar teori, tetapi apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga betul-betul mereka sangat terapan sekali waktu lulus dan mereka bisa skillful gitu ya dalam bekerja itu. Nah, kurang lebih sih itu sih kalau kita bicara link and match antara dunia pendidikan di vokasi dengan dunia usaha, dunia industri terutama di PT Kapal Api ya. Iya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan yang tadi Bapak sebutkan mengenai lulusan perguruan tinggi di sekolah vokasi ini, apa kira-kira kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan ya Pak? Nah, ini menarik Via. Kalau kita bicara lulusan, biar pada tahu nih kriteria apa nih kira-kira yang harus dimiliki. Nah, ya kalau saya pernah beberapa kali ikut seminar atau beberapa kali ikut diskusi dan sebagainya begitu. Sempat ditanyakan sebetulnya, Pak, Bapak ini di PT Kapal Api butuhnya yang soft skill atau yang hard skill gitu ya. Karena di beberapa company bisa sangat berbeda sekali bahwa mereka sangat concern sekali terhadap yang namanya hard skill. Tetapi di beberapa company lain mereka juga sangat concern terhadap yang namanya soft skill. Nah, Via, kalau saya mau petakan sebetulnya kompetensi apa sih? Ya ada dua sebetulnya yang harus dimiliki oleh lulusan vokasi. Yang pertama adalah soft kompetensi, ya. Yang kedua adalah hard skill-nya atau hard kompetensinya. Nah, kalau kita bicara soal soft skill, ya, lulusan ini, nah ini menarik nih, Via. Beberapa tahun kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu lah, kami di PT Kapal Api sudah menerapkan penerimaan manajemen trainee, gitu ya, MT. Itu digunakan atau kami menggunakan dengan cara yang tidak biasa. Ya, kalau biasanya kan panggil interview biasa segala macam kan, kita mulai dengan panggil, kasih tahu, coba perkenalan dirimu. Ya, mereka lewat video, lewat apapun mereka introduce dirinya sendiri, mereka jualan tentang dirinya sendiri di situ di video, kemudian dikirimkan ke kami. Dan kami juga ngelihat sebetulnya organisasi apa sih yang pernah diikuti. Karena saya bilang sama tim saya, kita cari orang-orang yang memang bergerak dan aktif terlibat langsung di dalam organisasi. Apapun organisasinya kita coba lihat, karena dengan itu leadership orang ini berkembang, gitu ya. Maka yang dicari, yang dipilih adalah orang-orang yang ikut organisasi, ya entah itu kemahasiswaan, entah itu gitu ya, BEM, Senat, BPM dan lain sebagainya, whatever lah. Mereka aktif di situ ya, bahkan kepanitiaan apapun mereka selalu terlibat, dan saya pikir ini nilai plus karena soft kompetensi bisa diukur dari situ. Nah, dan itu kami lakukan. Kemudian pada saat itu dites, mereka ada FGD di dalam Zoom dan lain sebagainya. Itu kelihatan sekali soft skill-nya. Jadi kalau ditanya soft skill apa, yang pertama lulusan vokasi atau lulusan kebanyakan umum adalah pola pikir growth mindset. Nah, growth mindset ini harus dimiliki oleh setiap lulusan. Ya, kalau tidak dimiliki, menurut saya ini modal dasar, modal utama. Apalagi sih selain pola pikir growth mindset ini. Growth mindset ini selalu dipertentangkan dengan fixed mindset ya. Kalau growth mindset ini kita selalu bilang bahwa kesempatan atau kegagalan itu menjadi sebuah kesempatan gitu ya. Jadi selalu failure is an opportunity to grow ya, selalu melihat itu bahwa feedback itu menjadi sesuatu yang konstruktif. Bahkan minta di feedback gitu loh ya. Orang kan malas ya minta di feedback ya. Tapi orang-orang yang punya growth mindset itu minta feedback. Mana dong feedbacknya dong gitu loh. Supaya dia bisa terus belajar. Betul. Kemudian bahwa tantangan, hambatan itu menolong saya untuk grow gitu loh. Itu yang disebut dengan growth mindset. Ya, belajar. Ya, saya juga
belajar hal-hal baru ya. I like to try new thing. Itu juga bagian dari soft skill-nya pola pikir grow mindset. Beda dengan fixed mindset ya. Jadi kegagalan itu adalah limit batasnya hidup kita, Pak. Memang begini, Pak, hidup ini gitu loh ya. Nggak kemana-mana kita gitu loh. Ya, kemudian bahwa potensi saya ini udah ditentuin ya, udah nasib lah. Ya, memang saya beginilah. Memang saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Selesai lah ya kalau berpikir itu ya. Selalu berpikir melampaui. Betul. Lalu yang kedua juga yang nggak kalah penting soft skill adalah problem solving. Betul. Itu problem solving dan analytical thinking. Itu yang perlu menjadi perhatian dari lulusan-lulusan vokasi ya untuk soft skill. Hari ini dunia ini udah sangat sophisticated ya, sudah sangat jelimet dan lain sebagainya. Betul, complicated. Jadi butuh yang namanya problem solving. Betul. Apa itu problem solving sih? Dan analytical thinking, ya berpikir tidak berpikir linear ya. Bagaimana dia menemukan sesuatu, ya berpikir dengan alternatif baru, ya invention di situ, ada innovation di dalamnya. Dan saya pikir anak-anak muda nih harusnya lebih kreatif ya, lebih kreatif, lebih problem solving. Oh ya, Via, saya juga mau sampaikan bahwa kedepannya kan eranya digital ya, digitalisasi 4.0. Iya. Semua sudah big data dan semua sudah ada IT. Semua mesin itu dikerjakan oleh IT big data. Nah, satu adalah kelebihan dari tetap manusia menurut saya di sisi people adalah analytical thinkingnya, ya. Jadi itu yang menjadi penting. Kemudian komunikasi itu menurut saya nggak bisa ditawar-tawar, ya komunikasi. Makanya saya bilang orang yang ikut organisasi pasti punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Entah itu verbal, entah itu non-verbal, entah itu lisan, entah itu tulisan, begitu ya. Maka komunikasi menjadi salah satu ukuran, tolok ukur soft yang dimiliki oleh lulusan-lulusan sekolah dari vokasi. Kemudian ada tadi ada creative thinking juga, lalu juga ada people management, dan yang terakhir, ini saya mau masukkan ke soft atau hard ya, adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya, sejak saya muda sampai hari ini ya bahasa Inggris menjadi bahasa yang wajib dimiliki ya. Smartphone kita via itu akan menjadi smart kalau kita bisa bahasa Inggris sebetulnya. Apapun ada di dalam smartphone kita gitu. Tinggal cari apapun lah gitu. Ya kalau kita nggak, memang bukan ukuran kepintaran seseorang sih. Tapi membantu ya Pak. Membantu dan membuat orang belajar lebih cepat gitu loh ya. Itu bicara soal soft skill ya dari lulusan tadi, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi. Nah kalau dari hard skill-nya apa gitu ya, hard skill-nya. Karena tadi profil kompetensinya atau profil lulusannya yang akan bekerja di tempat kami itu, ya kami berharap bahwa dari hulu sampai hilir ini ya dipersiapkan gitu ya. Yang pertama hard skill yang ditentukan adalah soal budidaya tanaman kopi. Ya, tentu hulu. Kalau tadi kita bicara Sulotko Jaya Abadi itu adalah hulunya. Ya, bagaimana dimulai dari persiapan tanah gitu ya, kemudian pembibitan, benih, penggunaan pohon dan lain sebagainya gitu. Ya, penggunaan pohon penaung dan sebagainya itu kita bicaranya adalah budidaya tanaman kopi. Benar-benar di hulu lah. Ya, lihat tanah, lihat bibit dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada proses panen dan pasca panen gitu ya. Itu ada post harvest ya. Petik merah, cerinya mesti merah. Tuh di depan saya lihat ada pohon kopi ya. Robusta ya. Di depan sekolah vokasi itu, dan saya pikir ada yang warna merah cerinya itu. Dan juga harus petik matang ya. Dan proses pasca panen itu kering, basah ya dan lain sebagainya, itu juga ada satu kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian juga ada coffee defect ya. Coffee defect itu adalah nilai cacat ya dari biji kopi dan lain sebagainya, itu juga perlu menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki, yaitu hard skill untuk membedakan biji kopi mana yang layak, mana yang tidak cacat, mana yang cacat dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga bicara ada standar coffee quality. Jadi kita ada SNI ya. Nah SNI ini ada SNI biji kopi, ada kopi seduh ya, ada kopi instan dan lain sebagainya. Memang global standard gitu ya. Itu juga harus dimiliki. Karena kalau tidak ada global standard, maka kita akan ketinggalan dengan dunia lain gitu ya, atau dengan negara-negara lain. Maka harus punya standar yang cukup tinggi. Selain kita mendasarkan kepada standar nasional Indonesia, juga ada specialty Coffee Association atau SCA ya. Ini juga menurut saya juga menarik bahwa mereka juga diukur dari sisi aroma, rasa, acidity dan lain sebagainya.
ya Coffee Association-nya. Jadi memang ada global standard, ada international standard. Jadi itu hard skill-nya ke sana. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah penyimpanan biji kopi dan pengelolaan gudang ya. Jadi kalau sudah dipetik, diproses segala macam kan harus disimpan di dalam gudang kan. Kemudian bagaimana di treatment dengan sangat baik dan sebagainya. Itu juga ada manajemen khusus gitu. Dan terakhir ini yang menarik buat anak-anak milenial ya. Satu adalah cupping, kemudian roasting, kemudian pertama adalah cupping, kemudian roasting, kemudian ada grinding, lalu ada brewing gitu ya. Ini kan barista banget kan gitu loh ya. Kalau sudah bikin latte art segala macam gitu, wah. Atau lagi ngeroaster gitu ya, ngerosting gitu ya. Sebagai roaster itu menjadi suatu kebanggaan sekali. Nah kira-kira itu yang menjadi hard kompetensi atau hard skill yang dimiliki oleh lulusan vokasi. Terutama mereka yang memang bergerak di bidang kopi ya. Tadi saya bilang kita punya global coffee global company ya untuk arahnya ke sana. Kurang lebih itu via yang menjadi requirement soft apa dan hardnya seperti apa. Ya. Nah Bapak tadi kan Bapak banyak berbincang dan sharing sama kita mengenai potensi apa yang harusnya dimiliki oleh lulusan ya Pak ya. Nah jika bentuk kerjasama dari sekolah vokasi ini kira-kira seperti apa ya Pak dengan PT Kapal Api Global ini? Ya kalau ditanya tadi bentuk kerjasamanya, saya pikir Kapal Api ya welcome ya terhadap sekolah vokasi IPB ini ya. Kenapa? Pertama ya silahkan kalau teman-teman mau magang di tempat kami gitu ya, mau magang di kebun gitu ya, mau magang di Excelso. Ya mau magang di pabrik dan lain sebagainya itu kami juga terbuka sih sebetulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kalau mau ada penelitian, pengembangan dan lain sebagainya kami juga sangat terbuka untuk itu. Dan yang ketiga tentunya lulusan-lulusan karena tadi saya sudah sebutkan kan profil kompetensinya apa, profil lulusannya apa dan pekerjaan apa sih yang kita butuhkan dari lulusan vokasi. Saya pikir sangat terbuka sekali dengan lulusan-lulusan vokasi untuk melamar di tempat kita dan bekerja di tempat kami gitu loh. Jadi apa bentuk kerjasamanya saya pikir banyak sekali ya. Ya salah satunya kami juga dengan begini kan juga kerjasama nih ya dengan sekolah vokasi ya. Gitu. Baik, sangat menarik banget ya. Jadi buat teman-teman sekolah vokasi yang misalkan kalian mau untuk magang ataupun menjadi barista di Excelso, mungkin bisa kita bekerja sama dengan PT Kapal Api Global ini. Nah, pertanyaan mungkin terakhir, satu lagi Via, apa itu, adalah experiential learning ya. Jadi kalau kita bilang sekolah vokasi ini kan lebih banyak gitu ya prakteknya, lebih banyak magangnya daripada teori begitu. Nah, saya pikir experiential learning ini menjadi penting. Ya, saya nggak dalam kondisi pandemi, dalam kondisi tidak pandemi memang akan berbeda sih treatmentnya ya. Tapi dalam kondisi normal menurut saya experiential learning ini penting sekali. Ya kalau tadi bilang orang mau magang gitu ya atau orang kemudian mau ngambil penelitian pengembangan apa, ya sebaiknya tidak ditentukan oleh sekolah. Tidak ditentukan oleh sekolah dan mahasiswanya gitu ya. Tapi ya datang ke kantor, datang ke pabrik, datang ke kebun gitu ya, berdiskusi dan sebagainya. Dan kami siap juga jadi mentor gitu loh. Sehingga nanti benar-benar experiential learning itu didapatkan gitu loh. Itu kurang lebih itu sih Bia, tambahannya. Seru banget Bapak. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir itu. Nah, apa sih harapan dari PT Kapal Api Global itu sendiri terhadap lulusan sekolah vokasi nih Pak? Ya, harapannya apa sih dari sekolah vokasi khususnya untuk PT Kapal Api Global ya? Atau PT Kapal Api begitu? Iya, atau secara keseluruhan? Harapan dari PT Kapal Api Global terhadap lulusan vokasi. Oke. Ya tadi menurut saya ada beberapa yang sudah saya sampaikan di depan adalah mereka yang sudah siap, sudah matang secara soft skill. Gitu ya. Kalau ditanya tadi mungkin 50-50 lah ya, soft skill juga, hard skill juga. Karena di beberapa kesempatan yang lalu ketika kami diundang juga oleh IPB untuk bicara ini bahwa soft skill ini juga pintu masuk buat lulusan. Secerdas apapun gitu ya, se-skillful apapun gitu ya, kalau kita nggak punya kemampuan soft skillnya itu nanti akan menjadi masalah gitu ya. Tadi saya bilang bagaimana kalau kita kerja di kebun ya, bagaimana memanage orang-orang kebun, punya kemampuan, punya leadership di situ. Kita menjadi penyuluh pertanian begitu ya, penyuluh perkebunan gitu ya. Itu juga punya kemampuan people managementnya. Nggak bisa kemudian dengan ilmu yang kita miliki kita bisa transfer knowledge gitu ya.
Dan diharapkan sekolah-sekolah vokasi juga bisa menjadi leader kan ke depan, sehingga soft-nya juga harus dipersiapkan. Sehingga kalau tadi ditanya harapan apa sih PT Kapal Api, ya menurut saya tadi experiential learning, ya belajar soft skill-nya, masuk lebih dalam lagi ke dunia usaha, dunia industri, nggak hanya kulitnya saja, luarannya saja gitu ya, tapi betul-betul masuk ke dalam. Betul-betul kebutuhannya apa sih gitu ya. Itu yang kemudian dipetakan ulang, kemudian dirumuskan di dalam kurikulum. Sehingga betul-betul link and match antara sekolah vokasi dengan industri ini benar-benar match gitu loh. Nggak hanya sekedar cuman artificial di atasnya doang. Jadi harapannya itu experiential learning, dan kita terbuka untuk experiential learning. Jadi sekali lagi harapannya apa? Kita berharap banyak lulusan sekolah vokasi ini bisa berkontribusi lebih banyak buat bangsa gitu ya, buat negara lulusannya ini, karena mereka dibekali dengan keterampilan khusus, tapi juga tidak dilupakan ada keterampilan umum ya, soft kompetensi yang dimiliki dengan pola pikir dan kemampuan. Oh ya, satu lagi, anak muda ini harus dibekali dengan digital ya. Betul, Bapak. Jadi mau sekolah vokasi, sekolah reguler segala macam, harus bisa kemampuannya. IT menurut saya itu nggak bisa dihindari. Betul. Ya, kemampuan bahasa asing, IT, selain tadi kita bicara soal perkopian begitu ya, itu juga harus menjadi sesuatu yang absolut dimiliki. Itu kurang lebih via harapan-harapan dari kami terhadap sekolah vokasi. Baik Bapak, terima kasih terus banyak. Berjuang, Bapak. Terus berkontribusi ya, dan saya yakin sekolah apalagi IPB ya, Insya Allah. itu lulusannya sih qualified ya. Amin, menurut saya ya. Allah, Bapak. Gitu. Nanti kita kerjasama lebih lanjut ya. Baik Bapak. Dan kami siap terima kerja lulusan dari sekolah vokasi. Wow, keren. Di Kapal Terima kasih Api. Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk sharing sessionnya hari ini. Sangat menarik sekali. Saya sendiri pribadi dapat banyak ilmu baru dari Bapak hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk Sobat Sesi yang telah menyaksikan sesi podcast keempat kita hari ini. Nah, seperti yang didengarkan barusan, banyak sekali tips dan informasi mengenai kalian semua para lulusan dari sekolah vokasi. Tentunya kami berharap apa yang kami sajikan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi terhadap kalian Sobat Sesi yang menonton sesi podcast keempat pada hari ini. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber lain dan akademisi-akademisi lainnya yang sangat menarik di sesi podcast selanjutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi juara IPB Dikdaya. Sampai jumpa.